Hai hai Sobat Medi. Hai hai Sobat Medi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat sore dan selamat datang di Medsense Mini Workshop dan Perbani Mini Workshop Sigap Tangani Gastroskisis dan Om Falokel di IGD. Acara ini merupakan mini workshop kolaborasi Medsense dan Perhimpunan Spesialis Bedah Anak Indonesia atau Perbani. Bersama narasumber kita nih yaitu adalah Dr. Santi Rini, spesialis bedah anak, subspesialis digestif anak konsultan. Nah, pada kesempatan kita kali ini, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh dokter, teman sejawat, dan sobat medi dimanapun berada, karena pada hari ini, hari Minggu ini, memilih untuk bergabung bersama Medsense dan Perbani, belajar bersama untuk terus mengupdate ilmu kedokterannya. Nah, bagi Sobat Medi yang ingin mengenal lebih dekat tentang anak, tentang kasus-kasusnya, tentang info-info upcoming event, yuk kita segera follow Instagramnya di @perbani_indo. Di sini juga banyak sekali edukasi yang bisa kita baca, baik dari kalangan medis sampai ke kalangan awam loh. Dan di sini yang makin menyenangkan, ada juga namanya komik Dokter Bani, sehingga belajar jadi lebih menyenangkan bersama Perbani. Nah, kita juga punya beberapa info-info upcoming event kita. Wah, ini seru-seru. Ada apa aja ya kira-kira? Oke, yang pertama itu adalah akan ada Medsense Mini Workshop kupas tuntas fisiologi kehamilan dan persalinan bersama Dr. Raymond Surya, spesialis obstetri ginekologi FICS. Ini akan dilakukan hari Minggu 14 April. Wah, ini bertepatan banget ya dengan hari-hari libur Lebaran jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Pas banget nih, setelah Lebaran, setelah kumpul keluarga, liburan, kita langsung update ilmu lagi tentang fisiologi kehamilan yang mungkin sering kali kita lupakan nih sebagai dokter umum. Padahal di situ banyak hal-hal penting yang bisa kita pelajari. Dan selanjutnya ada event kedua kita yaitu di tanggal 19 April, yaitu minggu depannya, jam 19.15 kita akan belajar bersama-sama tentang jurus jitu penanganan awal akut on CKD oleh dokter umum di IGD bersama dokter Daniel Situmorang, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Siapa nih yang masih bingung, ini kapan ya kita sebut akut on CKD, atau ini aki murni, atau ini sudah CKD aja? Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama. Dan untuk para pengguna aplikasi Medsense, sobat medis yang punya aplikasi Medsense ini beruntung banget karena harga-harganya yang awalnya 65.000, kalau daftar di aplikasi hanya jadi 39.000 aja. Jadi lebih mudah dan lebih murah di aplikasi Medsense. Untuk menemani Sobat Medi, Medsense juga punya aplikasi ya yang bisa teman-teman download di App Store ataupun Play Store. Boleh nih dinikmati semua fitur Medsense, mulai dari update video rekaman webinar, info upcoming event, terus juga pendaftaran kelas bisa di sana, dan Sobat Medi bisa terus mengupdate ilmunya dimanapun dan kapanpun dengan mudah. Nah, di sini juga kita itu ada namanya Medsense Podcast loh teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang mau mendengarkan audio experiences ya tentang sharing insight, hobi-hobi narasumber kita, boleh banget denger di Medsense Podcast. Nah, dari segi keilmuan dan teori kita udah oke ya. Namun pasti kita ada butuh alat-alat perang juga nih sebagai praktik klinis kita. Nah, MedStore hadir untuk kita semua. Nah, khusus spesial bundle Terumo MediSafe Kit itu hanya ada di Medsense Store Jakarta nih. Wah, jadi kita udah punya kantor di Jakarta, sobat medis sekalian, dan di sini kita ada menyediakan beberapa jenis alat-alat, salah satunya itu Terumo MediSafe Fit Blood Glucose Test. Ini available di Tokopedia dan Shopee, Medsense Store Jakarta. Jadi teman-teman bisa lihat ya penawarannya, harganya jauh lebih murah. Jadi boleh langsung dicek aja di Tokopedia kita, diketik aja Medsense Store
Jakarta. Wah, seru banget. Pasti kita sudah nggak sabar ya untuk belajar bersama Dokter Santi, namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, sama acara berlangsung dihimbau kita untuk mute mic kita, lalu kita perhatikan bersama-sama materinya karena di sana banyak sekali loh kasus-kasus real case yang sudah disajikan oleh Dokter Santi tentang gastroskisis dan omphalocele. Nah, nanti pada saat diskusi diharapkan interaktif ya Sobat Medi, dan nanti akan ada sesi Q&A juga boleh banget disertakan pertanyaannya lewat slido.com. Nanti boleh di-scan QR code yang ada di layar kaca dan masukkan kode uniknya di 888-887. Jangan lupa masukkan nama, underscore asal institusi atau RS, karena tak kenal maka tak sayang. Oke, kayaknya asing nih kalau kita nggak dengar kalimat ini. Tiada hari tanpa giveaway di MedSense. Nah, bagi 3 sobat Medi yang beruntung, ini akan mendapatkan 3 free tiket MedSense Mini Workshop yang berbayar. Gimana ya dok caranya? Nah, ini akan diberikan kepada 2 pemenang story terbaik. Jadi boleh nih selama acara berlangsung di foto atau di video, lalu nanti upload di IG story-nya. Jangan lupa ya ditambah kreativitasnya. Tapi di sini saya himbau untuk diberikan, kita bijaksana ya untuk melihat confidentiality pasien. Ini kan kasusnya ada gastroskisis omphalocele, ini kan artinya akan berkaitan dengan usus-usus ya. Nanti boleh kalau misal ada foto yang ada ususnya kita pilih blur seperti itu ya untuk memperhatikan confidentiality pasien. Nah, jangan lupa untuk tag 3 akun ini ya, @medsense.id, @perbani_indo, dan @santi_rini0021. Ini Instagramnya pemateri kita nih. Dan satu lagi akan diberikan ke peserta yang paling aktif atau peserta yang punya pertanyaan terbaik. Jadi siap-siap di slido.com ya. Oke deh, tentunya kasus gastroskisis dan omphalocele ini bisa dibilang cukup jarang kita dapatkan. Namun kalau misal udah kita dapatkan, kita suka bingung nih harus apa. Apakah apa-apa langsung konsul ke Dokter Santi? Enggak, teman-teman. Ternyata di sini dokter umum memiliki peranan penting dalam tata laksana awal. Kalau kasus gastroskisis diapakan dan omphalocele diapakan. Nah, disinilah kita akan belajar bersama narasumber kita, Dr. Santirini. Izinkan saya bacakan CV-nya. Yang pertama, Dr. Santirini, spesialis bedah anak, subspesialis digestif anak konsultan. Beliau menempuh pendidikan dokter umumnya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, lalu melanjutkan studi spesialis pediatric surgeon di Universitas Gajah Mada, dan mendapatkan pediatric digestive subspesialis dari Indonesian Collegium of Pediatric Surgery. Nah, Dr. Santi ini sudah menjadi dokter bedah anak di 3 rumah sakit nih. Ada di RSUD AM Parikesit, RSUD AW Syahrani, dan RS Jimmy Medica Borneo tahun 2012 hingga saat ini. Jadi Faculty of Medicine Universitas Mula Warman dari tahun 2012, dan beliau juga seorang head of Perbani dan Vice Director Parikesit sejak 20 kita, maka tanpa berlama-lama lagi yuk sambut tanggung Dr. Santirini, spesialis digestif. Mohon maaf, suaranya terputus-putus. Selamat sore dokter, mohon maaf ada kendala. Ya, bisa saya Apa lanjutkan? kabar dokter Santi? Boleh Baik, dokter? sehat. Iya. Silakan dokter. Aduh, dari Kalimantan nih ya dok. Udah jam Iya, berapa nih dok di Kalimantan? udah hampir jam 5.
Wah, udah mau deket-deket buka puasa. Iya, di sini Selamat puasanya aja. memulai materi kita ya, Dok. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada yang terhormat guru-guru senior saya, kemudian kepada yang terhormat teman sejawat, kemudian teman sejawat bedah anak maupun dokter umum ya, yang terhormat kepada MedSense, kemudian Perbani khususnya yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk sharing ya. Jadi kita sharing di sini kasus-kasus yang terkait dengan kasus-kasus gastroskisis dan omfalosil yang termasuk di dalam abdominal wall defects atau kelainan dinding abdomen. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Mudah-mudahan dengan ilmu yang ataupun kasus-kasus yang di-sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin saya mulai, Dok. Dokter Natali, bisa? Silahkan, Dokter. Sudah nggak sabar nih, Dok. Ya, terima kasih. Mungkin saya memberikan materi secara ini ya, tidak secara video tapi secara teori sedikit. Kemudian saya akan share untuk kasus-kasus yang contoh-contoh kasus yang banyak terjadi di tempat kita. Ya, di sini dijelaskan saya membawakan tentang bagaimana sudah terlihat, Dok, atau belum full screen, Dokter Nat? Tadi sudah full screen, Dokter. Mungkin ini boleh Oke, ini diklik sudah, lagi. Izin, Dok. ini sudah, Dok. Ini belum, Dok. Ini sudah, sudah. Sudah, Oke, ya. Dok. Oh ya, terima kasih. Saya di sini akan membawakan sharing diskusi bagaimana sigap tangani gastroskisis dan omfalosil di IGD ini sebenarnya judul yang sangat apa namanya sangat bermakna ya karena memang untuk kasus-kasus kelainan abdominal wall defects ini kan terbanyak itu adalah kasus-kasus gastroskisis dan omfalokel ya. Adapun kalau di tempat kami ini sekedar sharing saja di tempat kami di Kalimantan Timur khususnya ini kasus-kasus gastroskisis ini kebanyakan sudah datang dengan kasus-kasus yang sudah terlambat. Apalagi memang dari segi demografi di Kalimantan itu sangat jauh-jauh sekali dari pusat rujukan, kemudian pusat yang ada hanya FKTP, itu pun FKTP pun juga harus dengan segala upaya karena kami di sini banyak gunung-gunung maupun sungai-sungai yang harus ditempuh berhari-hari bahkan sampai bermalam ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa gastroskisis ini termasuk kelainan dinding abdomen yang sering terjadi dan terutama untuk kasus-kasus kelainan kongenital khususnya di kasus-kasus pediatric surgery atau bedah anak di mana kasus-kasus gastroskisis ini yang kita tahu bahwa eh, ada perbedaan antara gastroskisis dengan omfalosil. Kalau dengan gastroskisis itu kelainan yang mengakibatkan herniasi daripada midgut itu seluruhnya terbuka sehingga pada waktu datang ke kita sudah kasus-kasus yang sudah terbuka, kemudian herniasi midgut yang dari salah satunya adalah dari gaster sampai dengan vesika urinaria pun juga terjadi herniasi midgut. Berbeda dengan omfalosil. Kalau omfalosil ini biasanya disertai dengan kelainan-kelainan kongenital lain seperti kelainan-kelainan kromosom maupun kelainan-kelainan yang apa namanya mengakibatkan kelainan jantung. Seperti yang disampaikan di sini bahwa gastroskisis merupakan cacat bawaan dinding perut yang berkembang dalam 4 minggu pertama setelah fertilisasi. Gambaran spesifiknya adalah di mana defek dinding abdomen dengan diameter 2 sampai dengan 3 cm itu hampir selalu berada di sebelah kanan daripada umbilikus.
Kemudian biasanya gastroskisis tidak disertai dengan peningkatan atau kelainan kongenital anomali yang lain. Cukup sedikit ya, insidensinya 1/4.000 sampai dengan 6.000 kelahiran hidup. Kemudian bayi dengan gastroskisis biasanya dengan prematur, umur kehamilan 35 sampai dengan 37 minggu kehamilan, dan sering mengalami keterlambatan pertumbuhan dengan berat lahir rata-rata sekitar 2.000 sampai dengan 2.500 gram. Faktor risiko yang paling sering yaitu adalah usia ibu yang masih muda. Sering kita dapatkan dalam sehari-hari itu usia kurang dari 21 tahun. Kemudian banyak juga faktor-faktor yang lain seperti faktor merokok, kemudian faktor-faktor kongenital seperti mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung teratogenik. Nah, di sini kita bisa lihat secara embriologi, mungkin saya berikan secara singkat ya, bahwa pembentukan embrionik atau perkembangan embrionik kita itu dimulai dari 20 hari di umur kehamilan sampai dengan 38 hari post fertilisasi atau pembuahan, di mana di sini menunjukkan perkembangan normal bahwa terbentuk yolk duct dan yolk sac itu ke dalam kantong body stalk. Apabila dia mengalami gangguan atau mengalami kelainan perkembangan, maka yang terjadi adalah terjadi eksklusi, artinya yolk sac atau yolk duct tadi tidak terbentuk sehingga terjadinya herniasi ke dalam kantong amnion, sehingga itu yang mengakibatkan kasus-kasus di dalam gastroskisis. Nah, penyebab yang paling sering adalah penyebab yang pertama adalah gastroskisis itu akibat gagalnya mesoderm yang membentuk dinding abdomen anterior. Kemudian terdapat teori lipatan ventral di mana terjadinya gagalnya migrasi lipatan lateral ke sisi kanan, lebih banyak ke sisi kanan. Kemudian bisa juga terjadi lebih dini sebelum omfalosil, di mana zat-zat potensial sebagai faktor resiko di sini adalah rokok, nitrosamin, kemudian COX inhibitor, dan dekongestan atau obat-obatan. Kemudian bisa juga faktor resiko sosial ekonomi rendah, kemudian usia maternal rendah, kekerasan saat kehamilan, ini masih diteliti ya. Kemudian perubahan daripada paternitas. Adapun patogenesis daripada hipotesis yang lain adalah adanya ruptur membran amniotik di dasar tali pusat, kemudian gagal diferensiasi mesenkim embrionik, kemudian terjadinya interupsi pada waktu pembentukan atau pemanjangan daripada arteri ompalomesenterik. Gagalnya masuknya yolk sac dan struktur vitelin ke dalam stalk umbilikalis sehingga dinding abdomen ini terpisah dari umbilikus. Kemudian ada juga teori yang lain yaitu vaskular trombotik, di mana involusi vena umbilikalis terjadi trombosis di dekat cincin umbilikalis, kemudian yang meningkatkan trombosis tersebut yang meningkatkan faktor daripada estrogen maternal sehingga melemahkan cincin umbilikalis sehingga terjadi potensi herniasi. Inilah yang menjelaskan bagaimana temuan daripada morfologi gastroskisis. Nah, ini kita lihat contoh kasus-kasus gastroskisis ya. Ini contoh adalah herniasi midgut, di mana seluruh organ ya dari gaster, kemudian duodenum, jejunum, ileum sampai dengan vesika urinaria itu terjadi herniasi gastroskisis. Yang di gambar B ini sudah ditangani dengan pemasangan daripada silobek. Kemudian yang C dan D ini dilakukan penanganan secara definitif operatif. Nah, ini yang sebelum contoh-contoh kasus yang ini yang terjadi di tempat kita ya, kasus-kasus pre-op di mana kasus-kasus di tempat kita itu khususnya di Kalimantan itu kebanyakan datang sudah di hari kedua bahkan sampai hari ketiga terjadi adesi berat, iskemik berat, kemudian dilatasi berat tanpa ada penutup ya. Sehingga ini yang menyulitkan. Nah, ini yang sudah kita tangani contohnya. Dan tentunya bertahap ya. Kemudian ini kasus-kasus teori emfalokel di sini disebutkan bahwa emfalosil itu sendiri adalah cacat bawaan pada penutupan dinding perut pada tingkat umbilical ring dengan pengeluaran isi organ intra abdomen. Tapi bedanya dia dengan gastroskisis ini, omfalosil ini yang kita sebut juga dengan eksompalos,
itu masih tertutup oleh lapisan peritoneum, jelly wharton, dan amnion. Sehingga dia apabila tidak terjadi rupture omphalocele, maka ada yang secara one stage maupun dia stage closure. Omphalocele dikatakan giant bila diameternya lebih dari 5 atau 4 cm. Dalam beberapa buku itu disebutkan 4 atau 5 cm. Yang pada umumnya isinya adalah hepar. Bentuk ini disertai dengan hipoplasi dinding perut, kemudian penutupan segera. Kalau misalnya dia isinya adalah hepar, maka meningkatkan resiko terjadinya tekanan intraabdomen yang tinggi sehingga dapat menyebabkan gangguan pada pernapasan. Adapun selaput yang menutupi loop hernia dapat pecah yang disebut dengan ruptur omphalocele sehingga mengubah kondisi ini yang tadinya bisa kita konservatif kemudian menjadi emergensi sehingga melibatkan prognosis yang mengancam kehidupan bayi atau life saving. Omphalocele ini merupakan kelainan bawaan yang sangat langka yang dibuktikan dengan insidensi yang rendah yang bervariasi. Kalau tadi 1:6.000, kalau di omphalocele itu 1:4.000 hingga 1:7.000 per kelahiran hidup. Insidensinya di seluruh dunia itu disertai oleh faktor-faktor geografi, demografi, kemudian diagnosis prenatal, di mana contohnya di tempat kami sendiri diagnosis prenatal itu belum berjalan dengan baik, di mana untuk screening dengan USG itu masih belum bisa mengidentifikasi kelainan-kelainan kongenital yang terjadi pada ibu-ibu yang hamil atau pada ibu-ibu yang sedang kehamilan. Kemudian secara umum omphalocele itu termasuk dalam kategori kelainan kongenital yang jarang terjadi sehingga insidensinya 1:1000 bahkan sampai 10.000 kelahiran hidup. Secara embriologi, perkembangan embrio itu pada minggu keempat itu harusnya terbentuk namanya embryonic folding, di mana umbilical cord, lateral fold itu masuk ke dalam abdominal cavity, kemudian pada minggu ke-6 itu terjadi herniasi keluar dari rongga peritoneum, kemudian pada minggu ke-10 itu masuk kembali sehingga apabila terjadi kelainan atau terjadi hambatan di sini atau kegagalan, maka midgut atau herniasi midgut itu gagal, organ midgut gagal kembali ke kavum abdomen yang disebut dengan omphalocele. Penyebabnya secara genetik adanya riwayat keluarga dengan omphalocele yang sehingga meningkatkan resiko, kemudian paparan zat-zat toksik selama kehamilan, kemudian kelainan kromosom seperti trisomi 13, 18, dan 21, kemudian juga ada sindrom-sindrom tertentu atau kelainan penyerta yang lain, atau bisa juga terjadi umur ibu yang terlalu dini atau terlalu muda pada saat ibu usia hamil sehingga mempengaruhi terhadap faktor-faktor genetik atau kematangan daripada gennya. Di sini bisa kita lihat secara patogenesis pada fase awal pembentukan perkembangan janin itu organ-organ abdomen itu berkembang dari lapisan embrio disebut dengan mesoderm, kemudian lapisan luar yang disebut dengan ektoderm, kemudian yang di dalam adalah endoderm. Pada perkembangan normal, organ-organ ini sangat berkembang dalam rongga abdomen. Kemudian nantinya akan tertutup oleh lapisan abdomen. Selama perkembangan organ abdomen di dalam intraabdomen atau organ perut atau organ usus selama di dalam intraabdomen, maka organ-organ ini akan kembali ke rongga intraabdomen apabila dia sudah mencapai ukuran yang cukup. Nah, di sini kita melihat bahwa perbedaan gastroskisis dan omphalocele itu adalah karakteristiknya biasanya herniasi daripada visceranya. Pada kasus-kasus omphalocele itu isinya adalah usus, bahkan sebagian besar adalah liver. Kalau di kasus-kasus gastroskisis itu hanya usus saja. Kemudian kantong, biasanya terdapat kantong pada omphalocele, sedangkan pada gastroskisis tidak adanya kantong, sehingga dia terjadi herniasi midgut tanpa adanya kantong. Kalau dengan kelainan-kelainan kongenital anomali yang lain, itu omphalocele kurang lebih sekitar 50%, sedangkan pada gastroskisis itu adalah kurang dari 10%. Contohnya pada kasus-kasus atresia. Pada defect,
omfalosil itu terdapat pada umbilikus ya, pada midline umbilikus, sedangkan pada gastroskisis itu adalah di sebelah kanan daripada umbilikus. Kemudian tipe daripada kelahirannya biasanya omfalosil itu dilahirkan dengan vaginal atau bisa dengan SC, sedangkan gastroskisis ini dengan tipe vaginal. Tapi makin ke sini dengan perkembangan ilmu yang terbaru dengan deteksi prenatal yang baik, baik itu berupa antenatal, prenatal dengan USG maupun dengan amnion, itu persiapan untuk kasus-kasus gastroskisis itu tipe kelahirannya adalah dengan per-SC. Untuk surgical management tergantung dari tipe omfalosilnya, di mana di sini kasusnya apabila dia kasusnya rupture, maka itu berubah menjadi kasus-kasus urgent atau emergensi. Berbeda dengan gastroskisis. Untuk faktor prognostik, karena omfalosil banyak kelainan penyerta yang lain, sehingga dia prognosisnya lebih rendah daripada gastroskisis. Tergantung, kalau gastroskisis tergantung dari kondisi ususnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa gastroskisis dan omfalosil, tadi kita sudah sebutkan lokasinya ada di umbilical cord, kalau gastroskisis, kemudian di omfalosil itu di midline, kemudian penyebabnya bisa karena involusi daripada vena umbilicalis kanan, kemudian pada omfalosil itu adalah gagalnya omphalomesentericus ductus involusi sehingga dia gagal membentuk pada waktu penutupan dinding abdomennya masih terdapat penutupan, tapi terdapat kegagalan pada ductus involusi omphalomesentericus. Kelainan-kelainan penyerta kalau pada gastroskisis biasanya terjadi adalah intestinal atresia, bahkan perforasi, bahkan nekrosis. Kemudian kalau pada omfalosil itu yang paling terbanyak adalah kelainan kardiak, kemudian kromosom itu 17%, terus kemudian CNS 8%, kemudian muskuloskeletal lain-lain itu 21%. Kemudian isolated omphalokel yang tanpa ada kelainan kurang lebih sekitar 22%. Nah, di sini kita membagi gastroskisis yang simple maupun yang kompleks. Di mana kalau yang kompleks gastroskisisnya biasanya disertai dengan atresia, dengan perforasi, bahkan neck itu kurang lebih sekitar 11-28%. Kemudian untuk gastroskisis itu ada yang lebih kecil namanya abdominal wall defect yang lebih kecil atau lebih small, kemudian ada strangulasi, kemudian pada saat kehamilan. Kemudian pada giant omphalokel itu biasanya proporsinya lebih besar daripada abdomennya ya. Sehingga di sini definisinya adalah defeknya lebih dari 5 cm dan kebanyakan isinya adalah herniasi berupa liver, itu lebih dari 50 sampai dengan 75%. Kemudian untuk di prenatal ultrasound atau USG, maka terdapat floating daripada herniasi bowel atau ususnya dia terjadi floating, terus kemudian umbilical cord di abdominal wall, kemudian liver herniasi itu sangat jarang sekali pada gastroskisis. Kemudian kalau pada omfalosil biasanya dia terbentuk kantong atau prenatal sac, kemudian umbilical cord, kemudian ada liver herniasi yang bisa terlihat pada USG. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan tipe dari kelahirannya. Kemudian timing kelahirannya biasanya pada gastroskisis itu di preterm atau early term. Jadi pada usia kehamilan 35 sampai 38 minggu, sedangkan omfalosil itu pada umur kehamilan. Nah, resusitasi postnatal itu biasanya kita langsung tempatkan, yang paling pertama kali yang harus kita lakukan adalah place saline shot goes around defect, artinya tempatkan plastik pada abdominal wall defect, kemudian berikan IV akses, kemudian cegah hipotermi, baru dilakukan dekompresi dengan orogastric tube. Kemudian kalau misalnya dia tidak terintubasi, maka kita berikan ventilasi mesh atau oksigen nasal kanu. Nah, ini contoh daripada omfalosil yang tertutup kantong, kemudian ini adalah gastroskisis, di mana terjadi herniasi midgut dari gaster, kemudian ini adalah jejunum ileum, kemudian sampai dengan vesika urinaria. Nah, patogenesisnya adalah pada kasus-kasus omfalosil, kemungkinan adalah kelainan pada penutupan dinding abdomen itu terjadi kegagalan, sehingga dia
penutupan lapisan perut secara normal itu terganggu. Setidaknya akibatnya adalah organ seperti usus, kemudian itu tidak bisa kembali ke organ intraabdomen, sehingga dia tetap terletak di luar, tertutup oleh selaput perut yang tipis atau selaput abdomen yang tipis di sekitar daerah pusar yang terdiri dari wartongeli, peritoneum, dan amnion tadi. Yang kedua adalah gangguan vaskularisasi, di mana gangguan dalam pembentukan jaringan pembuluh darah dan aliran darah, sehingga mengakibatkan terhambatnya terbentuknya patogenesis dari omfalosil sehingga terjadi kelainan pada pembentukan daripada organ-organ intraabdomen. Pada manajemen awal, tergantung gastroskisis, biasanya kita reduksi atau simple gastroskisis itu kita direduksi ya, kalau misalnya dia kecil. Tapi kalau misalnya dia simple ya, jadi ini memerlukan need general anestesi karena kita mencegah infeksi, kemudian terjadinya, nantinya kita akan melakukan sucur yang dibuat adalah hernia ya, hernia ventralis atau ditutup dengan hernia ventralis yang mengakibatkan dinding abdomen terjadi hernia ventralis. Kemudian reduksi daripada yang complicated, maka kita lakukan stage reduction, artinya kita lakukan bertahap dengan awal mungkin kita tutup dengan silo. Kalau di Indonesia itu bisa dengan kalau di tempat kami itu biasanya urine bag, kemudian karena silo kami tidak tidak punya, kemudian tidak diberikan juga dan tidak difasilitasi oleh rumah sakit karena juga harganya sangat mahal. Kemudian juga bisa juga kantong transfusi darah set itu juga bisa kita gunakan, tapi itu lebih keras ya. Kemudian closure of complicated gastroskisis dengan sucur. Kemudian pada atresia, kalau misalnya pada kasus-kasus gastroskisis, maka pada waktu kita penutupan atau misalnya delay primary closure setelah after silo, maka kita pikirkan untuk primary resection atau anastomosis. Nah, kemudian post-operatifnya untuk mengembalikan fungsi daripada ususnya itu perlu waktu 4 minggu. Komplikasi yang paling sering adalah abdominal compartment syndrome, kemudian necrotizing enterocolitis, kemudian mid-gut volvulus, yang sangat jarang ya, kemudian small adesi atau terjadinya perlengketan atau adesi. Kemudian untuk yang omphalocele treatment atau omphalocele yang yang kalau misalnya dia omphalocele-nya dia kecil atau dia small omphalocele, maka kita bisa lakukan primary repair. Tapi kalau misalnya dia sudah proporsinya antara abdominovisceral dengan omphalocele itu lebih dari 4 atau 5 cm, maka kita melakukan stage repair. Apabila dia giant omphalocele dengan width abdominovisceral dengan hipertensi pulmonal, maka kita lakukan tunggu ataupun kita lakukan stage repair dulu. Komplikasinya biasanya terjadi adalah gastroesophageal reflux, kemudian kesulitan untuk feeding, kemudian gagal tumbuh, kemudian ada kelainan penyakit daripada paru yang kronik, kemudian hernia inguinal, kemudian yang paling penting adalah abdominal compartment syndrome, mid-gut volvulus, dan perlengketan atau adesi. Nah, tentunya bagaimana penata laksanaan awal? Kita lakukan primary survey. Jadi bagaimana kondisi umum dari airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Pada kasus-kasus dengan kelainan dinding abdomen atau kelainan abdominal wall defects, itu adalah gangguannya biasanya ada di B, breathing, dan sirkulasi ataupun di gangguan eksposur ya, karena pasti bayi akan mengalami kelainan hipotermi, kemudian herniasi midgut itu cukup besar, sehingga dia mengganggu sirkulasi maupun breathing. Kalau sirkulasi karena dia terjadi herniasi midgut, maka dia terjadi penguapan atau evaporasi sehingga mengakibatkan terjadinya resiko terjadinya dehidrasi. Adapun kalau datang ke kita itu biasanya sudah dalam kondisi dehidrasi berat, di mana sudah terjadi udim, iskemik, kemudian terjadi dilatasi, kemudian terjadi adesi, kemudian bayi tidak dalam kondisi terpasang gas dekompresi sehingga dia terjadi dilatasi, mengakibatkan menekan diafragma sehingga mengganggu pertukaran atau perfusi daripada oksigen di paru-paru. Sehingga inilah
kasus-kasus kegawat daruratan yang harus kita tangani di awal, di mana kita harus berikan dekompresi, kemudian kita berikan oksigenasi, kemudian sirkulasi kita berikan IV line, koreksi dehidrasi, kemudian pantau balan cairan, input dan output, kemudian hindari hipotermi dengan memberikan hangat, kemudian pastikan bahwa bayi dalam kondisi hangat, tidak dalam kondisi hipotermi, sehingga nanti mengakibatkan terjadinya gangguan oksigenasi maupun gangguan perfusi di sentral maupun perifer. Kemudian secondary survey, penting kita mengidentifikasi pada kasus-kasus gastroskisis yang jarang disertai dengan kelainan kongenital lain adalah kita melihat bagaimana di regio abdomen ya, yang kalau sistemiknya adalah kita secara klinis memastikan bahwa tidak terjadinya atau dehidrasi sesuai dengan klinis, dehidrasi ringan, sedang, berat. Kemudian pada lokalis itu kita pastikan bahwa herniasi midgut, contoh pada kasus-kasus gastroskisis jangan sampai terjadi puntiran atau midgut volvulus, kemudian adanya atresia intestinal, kemudian kita pastikan juga bahwa tidak adanya perforasi, sehingga kita pastikan bahwa gastroskisis harus tertutup, kemudian kita pastikan bahwa gastroskisisnya itu berapa perbandingan defek antara rongga abdomen kemudian dengan herniasi yang keluar. Kemudian pada kasus-kasus omfalosil, kita pastikan omfalosilnya tidak rupture, kemudian tertutup masih selaput, kemudian pastikan kelainan-kelainan kongenital penyerta lain pada secondary survey, baik itu kelainan jantung maupun kelainan kelainan trisomi 18 dan 21, kemudian kelainan-kelainan yang lain. Nah, apabila dia pada saat jaga di UGD ya, jaga di UGD khususnya untuk dokter umum ya, pastikan pasien kita adalah stabilisasi ya. Jadi bayi ini terstabilisasi baik asam basa, elektrolit dan imbalan cairan, kemudian pemasangan IV akses, IV line apabila tidak bisa dengan IV line maka pilihannya adalah sentral. Kemudian kita melakukan dekompresi dengan insersi dengan nasogastric tube yang besar, bisa nomor 8 atau nomor 10. Kemudian pastikan umbilical cord itu terinsersi ya untuk pengganti cairan. Kemudian pada usus-usus yang eviscerasi atau herniasi itu tertutup. Paling enggak dengan barrier atau protective barrier untuk meminimalkan pengeluaran cairan maupun kehilangan cairan maupun panas. Kemudian kita berikan antibiotik yaitu broad spectrum dan kuman gram negatif. Nah, untuk memaintain daripada temperatur maka bayi harus dalam kondisi hangat. Bila ada inkubator kita masukkan ke dalam inkubator, kemudian plastik bag kita tutup dengan plastik bag, pastikan dengan steril, kemudian pastikan bahwa semua usus ataupun semua herniasi midgut itu tertutup oleh plastik tadi, sehingga itu mencegah terjadinya herniasi, mencegah terjadinya penguapan panas maupun dehidrasi yang lebih lanjut. Jangan lupa nanti teman-teman dokter umum kalau misalnya menemui kasusnya di UGD itu adalah memantau cairan ya antara input dan output baik secara cairan infus sesuai dengan kondisi dehidrasinya. Apabila dia dehidrasinya berat, maka kita berikan cairan maksimal cairan di 20 sampai dengan 30 cc per kilogram berat badan dalam 10 menit bahkan sampai setengah jam dengan evaluasi initial assessment. Dan sebelum kita lakukan rehidrasi, maka kita pastikan outputnya itu termonitor. Jadi program pemberian cairan, kemudian monitor cairan, kemudian indikasi pemberian cairannya apa, kemudian berapa banyak, kemudian bagaimana nanti evaluasinya itu harus kita pastikan sesuai dengan kondisi klinis bayi. Nah, setelah kita tentukan, setelah kita stabilisasi, setelah kita rehidrasi, setelah kita initial assessment pasien dalam kondisi stabil, maka
pada kasus-kasus gastroskisis maupun omfalosil ya, pada kasus-kasus gastroskisis yang herniasi midgut, maka usulannya adalah untuk surgical management. Surgical management di sini terbagi menjadi primary repair, kemudian delay repair. Delay repair ini adalah maksudnya adalah stage closure dengan pemasangan silo, kemudian serial reduction. Jadi beberapa kali kita lakukan serial reduction, kemudian delay abdominal wall closure, penutupan dinding abdomen closure, kemudian primary reduction with operative closure atau dengan delay reduction apabila terjadi umbilical cord yang closure yang kecil itu kita primary, kemudian delay apabila herniasi atau umbilical cord-nya lebih dari defeknya yang giant. Kemudian untuk surgical teknik secepatnya adalah kita mereduce eviscerasi tersebut usus secara aman ke dalam rongga intraabdomen ya. Kemudian close to the defect. Kemudian setelah itu kita lakukan support nutrisi parenteral. Jadi pada pasien-pasien dengan gastroskisis itu kemungkinan besar terjadi ileus paralitik itu sampai dengan 4 minggu setelah kelahiran, sehingga kita perlu support nutrisi, manajemen nutrisi. Bahkan di beberapa jurnal disebutkan bahwa penanganan pasien-pasien gastroskisis dan omfalosil itu adalah kolaborasi tim, di mana kolaborasi tim itu adalah terdiri dari pediatrik, kemudian pediatrik surgeon, kemudian keperawatan sampai dengan rumah sakit sendiri karena rata-rata length of stay-nya sangat lama. Bahkan di rumah sakit kami itu sampai dengan 1 sampai 2 bulan pasiennya ada berada di rumah sakit. Kemudian kita mengidentifikasi kelainan-kelainan anomali yang lain. Sehingga nanti kita men-treatnya juga seperti kelainan omfalosil itu hampir lebih dari 50% itu adalah kelainan jantung, contohnya adalah ASD atau VSD. Kemudian kita mengenal ataupun mengobati luka operasi ataupun komplikasi daripada ususnya. Biasanya dengan anestesi, general anestesi ya, jadi operatif manajemen daripada gastroskisis ataupun omfalosil yang kecil itu dia dengan general anestesi. Primary repair kita lakukan pada kasus-kasus dengan umbilical cord, biasanya dia 2 sampai dengan 3 cm di atas dinding abdomen. Kemudian tapi kita harus pastikan bahwa tidak adanya perforasi maupun atresia. Pada beberapa kasus itu berhasil ya. Jadi pada kasus-kasus yang umbilical cord atau kasus-kasus yang eksompalosnya kurang dari 3 cm atau 4 cm itu berhasil kita tutup. Atau kalau misalnya perlu nanti kita menggunakan povidone-iodine. Nah, ini kasus-kasus contoh operasi yang bisa ditutup ya dengan benang 3-0, kemudian ini dengan figure of 8 sehingga nanti terjadi hernia ventralis. Nah, ini contohnya. Kemudian ini adalah contoh stage reduction teknik dengan menggunakan silo. Di mana di sini kalau di sini kita menggunakan urine bag ya. Jadi kita tutup dipastikan bahwa usus tidak terpapar keluar atau terjadi evaporasi ataupun HEP. Kemudian, nah ini yang kita kerjakan. Jadi dipastikan bahwa usus sudah berada di dalam kantong ya. Kita menggunakan biasanya 3-0 monofilamen. Kemudian ini dikerjakan dalam kantong silastik. Kemudian nanti kita rawat sampai dengan gastroskisis atau herniasi midgut ini masuk ke dalam rongga intraabdomen. Nah, ini yang namanya stage reduction. Nah, ini stage reduction yang menggunakan silo ya. Perlu penutupan, perlu waktu ya dalam penutupannya karena di sini kita secara bertahap itu memasukkan, tapi ini bahayanya adalah tekanan intraabdomen yang meningkat. Nah, yang paling penting adalah pada waktu post operative care, ini yang harus kita siapkan kalau di rumah sakit itu adalah karena ini adalah jangka panjang, maka kita harus pikirkan nutrisional manajemennya. Sehingga pada pasien-pasien dengan gastroskisis maupun omfalosil yang memerlukan itu parenteral nutrisi, terutama total parenteral nutrisi. Karena di sini 2 sampai 6 minggu setelah operasi itu biasanya
fungsi daripada intestinalnya baru berangsur-angsur baik ya. Kemudian dilakukan nasogastrik dekompresi, kemudian secepatnya apabila nanti ada fungsi daripada usus nanti dia membaik, terus kemudian berikan antibiotik broad spectrum yang dilanjutkan biasanya minimal 5 hari. Kemudian kalau misalnya dia pasasenya baik, maka kita lanjutkan enteral feeding sampai dengan starting di 10 sampai dengan 14 hari post operasi. Post operative care yang harus kita perhatikan adalah balan cairan, di mana manajemen balan cairan ini akan mempengaruhi terhadap perfusi visceral maupun daripada udim usus. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah intraabdominal atau tekanan intraabdomen yang tinggi, di mana intraabdomen yang tinggi ini harus kita pastikan bagaimana abdomennya, kemudian urin outputnya, kemudian serum elektrolit ataupun asam basa, ya, kemudian compliant ventilasinya, kemudian perfusi di lower extremity-nya. Komplikasi yang sering kita dapatkan, komplikasi yang early itu biasanya adalah inflamasi daripada dinding abdomen atau dinding usus, kemudian intestinal atresia, kemudian biasanya terjadi parsial atau komplit nekrosis apabila dia oksigenasinya kurang. Kemudian short bowel syndrome, kemudian infeksi luka operasi atau wound dehiscence, ataupun terjadi fistula. Kalau dengan komplikasi yang late adalah yang terjadi adalah necrotizing enterocolitis dan sepsis. Biasanya meninggalnya karena necrotizing enterocolitis dan sepsis. Ini yang terjadi di rumah sakit besar. Pada outcome gastroskisis itu survival rate-nya itu bagus ya 90%, tapi kalau untuk omphalocele apabila dia tidak disertai dengan kelainan yang lain, kelainan penyerta, biasanya dia survival rate-nya lebih rendah. Ini saya bawakan tentang laporan kasus ya. Jadi laporan kasus yang ada di tempat kita itu adalah contoh kasus 1, organ usus di luar, bayi perempuan usia 2 jam dengan berat badan lahir 2.700 gram, post SC, anak pertama atas indikasi kala 1 memanjang, ketuban hijau, Apgar skornya 78. Anak tampak hipotermi dan isi ususnya terburai di luar dinding perut. Nah, ini foto klinisnya. Nanti mungkin teman-teman coba untuk bagaimana memberikan masukan ya. Nah, ini kita lihat ya. Untuk kasus kedua, bayi laki-laki usia 1 hari juga dengan organ perut keluar dengan berat badan 2.100 gram. Panjang badan lahir ini yang pada waktu dia ditimbang ya, pada waktu lahir dia 2.400 gram dengan imunisasi yang belum ada. Kemudian umur kehamilan, ibunya melakukan ANC 2 kali, yaitu di usia kehamilan 20 dan 32 minggu, tapi ini anak ke-7 ya, abortus 1, kemudian pasien mengaku dia tidak meminum obat-obatan, apalagi penyakit selama hamil. Persalinannya, umur kehamilannya cukup bulan dengan 38 sampai dengan 39 minggu, kemudian langsung menangis, ditemukan organ intraabdomennya atau herniasi midgut dengan adanya MECO. Nah, adapun juga terdapat genitalia, juga terdapat UDT sinistra, kemudian abdomennya dia pada waktu dirujuk sudah terbungkus modified silobag atau maksudnya urine bag di sini. Di sini kita diagnosis dengan gastroskisis dan berat badan lahir rendah. Ini hasil labnya. Kemudian diagnosis definitifnya adalah gastroskisis, hipoalbumin dengan berat badan lahir rendah, hiponatremi, koagulopati dengan dehidrasi berat. Ini gambar pada saat operasi. Kita lakukan stage reduction karena kita tidak mungkin memasukkan dalam satu tahap primary. Nah, ini hasil akhirnya. Kemudian ini beberapa kali stage reduction, terlihat di sini terjadi perlengketan atau adhesive small bowel. Kemudian ini memakai kantong transfusi darah ya, dilakukan stage reduction. Kasus ketiga ini dengan omphalocele dengan berat badan 3.100, bayi itu lahir tampak lemas, kemudian imunisasi pada minggu keempat menunjukkan terdapat kelainan pada bayinya. Sehingga pada waktu persalinan ibunya dirujuk ke IGD untuk operasi sesar. Jadi pada waktu kelahiran dia terdapat benjolan di perut ya, sehingga dilakukan persalinan dengan
sesar. Ibunya dengan riwayat hepatitis B, kelainan serupa tidak ada. Tanda vital dalam kondisi stabil, kemudian kita diagnosis dengan eksomphalos mayor, sehingga kita putuskan adalah dengan stage reduction. Diagnosis definitifnya adalah omfalosil dengan ASD sekundum kecil. Ini gambarnya ya, masih tertutup. Ini pada waktu kelahiran, kemudian ini perawatan dengan omfalosil yang sudah perawatan sehingga terjadi epitelisasi kulit dari samping. Kemudian untuk kasus 4, ini adalah omfalosil juga dengan yang giant, lebih dari 5 cm dengan berat badan 3.100 gram. Pasiennya hidup sampai dengan sekarang, bayinya aktif, tidak ada tanda-tanda infeksi. Kemudian kasus kelima, nah ini yang ruptur omfalosil. Sehingga kita lakukan emergency. Post-op hari keempat dengan hipoalbumin, hiponatremi post koreksi. Kemudian kita lakukan penutupan atau stage reduction. Ya, ini yang ruptur omfalokelnya. Nah, ini terjadi hernia ventralis. Ya, ini salah satu ini salah satu journal reading, di mana di sini disebutkan medical and surgical management of gastroschisis, bahwa semua kasus gastroschisis itu disebutkan merupakan kelainan dinding abdomen, di mana di sini gastroschisis dan omfalosil itu memerlukan kolaboratif interdisiplin di rumah sakit. Salah satunya adalah neonatologi, neonatal nursing, pediatric surgery. Karena di sini kita perlu fokus terhadap penutupan defek, kemudian optimalisasi daripada nutrisi, kemudian komplikasi, kemudian waktu kapan dia mulai enteral feeding-nya, kemudian pada kasus-kasus dengan gastroschisis yang kompleks, apa yang terjadi dengan komplikasinya, kemudian berapa lama dia length of stay di rumah sakit, kemudian bagaimana standarisasi daripada clinical pathway atau alur untuk tim dalam manajemen gastroschisis. Mungkin cukup sekian dari saya atas sharing kasusnya. Mohon masukan dari teman-teman senior sejawat semua, kemudian masukan dari dokter-dokter sekalian sejawat. Terima kasih, saya ucapkan kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Dokter Santi, untuk penjelasan yang sangat-sangat lengkap, mulai dari definisi perbedaan secara komprehensifnya seperti apa, luar biasa banget. Kita sudah diedukasi oleh Dokter Santi Rini, dan di sini juga kita mengundang kepada para dokter-dokter sekalian, mungkin ada dokter senior yang hadir, apabila ingin memberikan tambahan, dipersilakan banget dokter-dokter, kami terbuka di sini. Dan diingatkan lagi nih kepada para peserta, sobat medis sekalian, apabila ingin bertanya, boleh banget langsung ke slido.com dan itu langsung dimasukkan kode uniknya di 888-887. Baik, di sini ada Dokter kami Alexandra juga. di sini. Dokter, Silakan. mungkin bisa memberikan masukan di Rumah Sakit Harapan kita kan juga cukup banyak kasus-kasusnya. Wah, luar biasa. Silakan, senior saya dokter. nih, ya. Dokter Alexandra, spesialis bedah anak, mungkin boleh dok memberikan beberapa tambahan, dokter? Silakan mungkin dari dokter Alexandra. Ya, atau dokter lain, tadi ada dokter Barmadi juga. Silakan dokter Barmadi, mungkin ada mau menambahkan, dok. Mungkin dari dokter Santi juga, izin dok, saya mau bertanya ya dok. Kalau di Kalimantan sendiri sih dok, ini sambil kita menunggu dokter-dokter lain mungkin ada menambahkan. Kasus-kasus gastroschisis dan omfalokel ini kan kadang sudah pada late stage ya dok. Nah kita sebagai dokter umum nih dok, terutama banyak peserta ini dokter umum. Kalau kita tidak ada seperti
kantong-kantong urin, misalnya di puskesmas lah dok, di FKTP nih, nggak punya urin bag begitu ya dok ya. Ada nggak sih dok tips and triknya gitu dok ya, untuk kita dokter umum yang ada di perifer, yang di puskesmas atau klinik mungkin dok, untuk menangani gastroskisis dan omphalocele untuk tata laksana awalnya. Ya, baik, terima kasih. Kan kita kan harus ini ya, apa namanya, melihat bahwa ini kan herniasi midgut ya. Kalau di tempat kami itu, karena kami ini kasusnya late sekali, jauh dari rumah sakit kami yang perlu berhari-hari, maka kami mengedukasi plastik yang bersih dan steril secepatnya untuk Hmm. ditutup sehingga dia tidak terjadi evaporasi ataupun kehilangan cairan. Itu yang mungkin bisa kita ajarkan ya. Sebenarnya kan negara Indonesia ini kan kaya ya, harusnya juga bisa mengadakan. Nah, mungkin pengalaman-pengalaman teman-teman dokter yang lain mungkin contohnya senior-senior saya, tapi kalau di Kalimantan sementara ini kami memakai plastik yang bersih. Plastik yang bersih itu artinya yang steril, yang secepatnya adalah prinsipnya adalah kita menutup kan secepatnya kan kalau pada kasus-kasus gastroskisis itu setelah kelahiran itu adalah secepatnya kita apa namanya mengkondisikan fisiologi tubuhnya itu menjadi tidak kekurangan cairan, tidak kehilangan panas yang berlebih, kemudian Hmm. evaporasi sehingga nanti terjadi iskemik ususnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secepatnya usus itu diproteksi, artinya bowel protection. eh, supaya untuk menghindari daripada terjadinya injury atau apa namanya pada usus tersebut, kan ususnya kan keluar ya dok ya, jadi dia kan Iya. terpapar lah di luar. Kalau kita misalnya tidak tutup secepatnya dengan apa namanya, terutama untuk plastik yang bersih atau yang steril kalau bisa, kalau di puskesmas kita di Kalimantan itu sudah kita fasilitasi itu sehingga kalau untuk urin bag juga pada puskesmas-puskesmas yang sangat jauh itu mereka tidak punya. Tapi kalau untuk puskesmas-puskesmas yang ada di hampir ke kota mereka punya sehingga mereka kita ajarkan untuk menggunakan urin bag ataupun kalau misalnya tidak ada dengan handscoon steril itu bisa juga itu secepatnya untuk menutup. Mungkin nanti ada masukan dari teman sejawat ataupun senior ya. Terus kemudian bisa juga untuk yang kantong darah atau transfusi darah itu sendiri, sehingga mencegah terjadinya exposure daripada apa namanya ususnya itu sendiri, sehingga nanti mengurangi panas maupun kehilangan cairan. Mungkin itu dok dari saya, Dokter Nat. Baik, baik. Terima kasih banyak dokter untuk pencerahannya. Dan sekarang kita coba ada beberapa pertanyaan nih dok dari peserta, dari Slido. Saya izin bacakan ya dok. Ini dari dokter Diana Utama. Selamat sore dokter, dok izin bertanya. Kebetulan di puskesmas saya ada USG dan kami rutin membuka layanan USG. Kira-kira saat USG omfalokal dan gastroskisis bisa dideteksi saat usia kehamilan berapa ya dok? Dan saat di USG, kelainan yang tampak itu seperti apa, dok? Apakah ada ciri khas di USG kehamilannya? Wah, silakan dokter Santi. Ya, kalau di beberapa buku atau jurnal itu pada umur kehamilan 18 sampai 20 minggu ya. Jadi di situ akan bisa terdeteksi, apalagi sekarang kan Kemenkes itu sudah memfasilitasi USG di puskesmas itu minimal 4 kali. Dan kita dari rumah sakit rujukan atau FKTRL itu juga sudah melatih dokter-dokter yang ada di puskesmas untuk menggunakan USG. Jadi mereka bisa nanti mendeteksi salah satunya mungkin bisa mendeteksi kelainan kongenital. Nah, ciri khasnya tadi kan sudah disampaikan bahwa terbentuknya kantong itu dia terdapat apa namanya seperti herniasi, kemudian itu terlihat pada waktu di USG ataupun gambaran apa namanya herniasi midgut. Jadi bowel loop-nya itu dia apa ya mengambang seperti itu. Jadi namanya kalau nggak salah ya bawal malu mengambang. Jadi itu yang ciri khasnya di USG kehamilan. Mungkin ada tambahan yang lain dari Baik, Dokter terima kasih dokter Alexandra mungkin Santi. ya. Iya, mungkin lagi kepada dokter Alexandra, dipersilakan dok.
Kalau mau Biasanya beliau menambahkan, memberikan masukan ini. baik. Jadi memang pasti akan kelihatan ya dok ya ada floating Ya, seperti itu ya dok, mengambang dan di ya bahwa usia lu ya 18 18 minggu ya sampai dok. 20. Ya. Baik, semoga terjawab ya dokter Diana ya. Dan sekarang ini ada pertanyaan lagi nih dok, sambil kita mungkin menunggu dokter Alexandra kalau mau ada tambahan ya dok. Ini dari dokter Rizka dok. Selamat sore dok, punten. Tadi faktor resiko penyebabnya salah satunya adalah obat over the counter seperti obat batuk pilek. Selain itu, apakah ada lagi dok kemungkinan dari obat-obatan yang bisa menyebabkan hal ini? Serta apakah ada faktor makan minum tertentu yang harus dihindari selama hamil? Terima kasih dok. Wah iya, ini penting sih dok karena edukasi ya dok ya pasti ke ibu-ibu yang sedang mengandung makan minum ada yang dipantang gak nih dok gitu ya. Silakan dokter Santi. Makan minum sebenarnya saya belum pernah mendapatkan makan minum yang harus dipantang ya selama hamil. Yang jelas itu faktor-faktor teratogenik yang mengakibatkan tadi kan sudah dijelaskan ya, ada faktor merokok, terus kemudian usia ibu yang hamil yang masih muda, kurang dari usia 21 tahun, kemudian eh, senior saya itu di Gajah Mada ada melakukan penelitian dengan kasus-kasus gastroskisis itu kurangnya zat besi ya, tapi ini masih diteliti sehingga itu yang mengakibatkan terjadinya apa namanya gastroskisis itu salah satu faktor pencetus, tapi ini masih diteliti. Untuk makanan dan minuman yang harus dihindari selama hamil, mungkin makanan-makanan belum belum pernah saya baca ya, kecuali yang mungkin faktor-faktor seperti soda dan sebagainya, tapi itu tidak berpengaruh secara langsung terhadap gastroskisis. Karena tadi kan sudah kita jelaskan ya etiologi dan patogenesisnya. Mungkin itu dok. Kecuali kalau obat-obatan, tadi seperti yang sudah saya sebutkan, obat-obatan yang mengakibatkan teratogenik, kemudian obat-obatan hormonal, kemudian obat-obatan yang mengandung apa namanya teratogenik yang menyebabkan dia terjadinya apa namanya kelainan pada sindrom tadi. Mungkin itu dok. Baik, terima kasih. Sangat terjawab ya dokter Santi. Dan ini ada pertanyaan selanjutnya nih dok, dari dokter Inyoman Widiana. Selamat sore dok, saya Inyoman Widiana dari Praktek Mandiri di Nusa Dua. Wow. Izin bertanya, untuk prognosis daripada omfalokel dan gastrokisis, ini bagaimana Nggih? Mungkin boleh dok dijelaskan kembali dok. Iya, tadi sudah saya jelaskan kalau untuk gastroskisis itu kan jarang ya disertai dengan kelainan kongenital penyerta lain. Sehingga untuk prognosis itu untuk gastroskisis biasanya baik ya. Kurang lebih sekitar 90% tadi di beberapa jurnal maupun textbook. Tapi kalau untuk omfalosil itu di angka 40 sampai 50%. Karena pada omfalosil itu dia biasanya disertai dengan kelainan kongenital penyerta lain seperti cardiac defects, kemudian sindrom genetik trisomi 18, kemudian 21, kemudian kelainan-kelainan seperti contohnya adalah Beckwith-Wiedermann syndrome dengan makroglosia. Nah, itu prognosisnya lebih lebih jelek daripada gastroskisis. Mungkin itu, Dok. Baik, terima kasih banyak dokter Santi. Semoga terjawab ya dokter Nyoman. Jadi omfalokel itu prognosisnya lebih parah ya dok ya. Dan ini dari dokter Aldi dok. Selamat sore dokter, bagaimana membedakan omfalokel dan hernia umbilical cord? Kemudian bagaimana untuk tata laksananya dok? Termasuk apakah diperlukan tata laksana operatif pada hernia umbilical cord? Silakan dokter Santi. Iya, baik. Kalau hernia umbilical cord itu dia defeknya kecil. Jadi kantongnya kecil, kemudian hanya terdiri dari loop-loop intestin yang sedikit ya. Tapi kalau omfalokel itu dia tadi kan sudah saya sebutkan ya, ada eksompalos atau omfalokel yang jenis minor,
maupun yang mayor. Kalau yang minor itu biasanya defeknya kurang dari 5 cm atau 4 cm. Tapi kalau yang omfalokel yang mayor itu lebih dari 5 cm ataupun bahkan giant ya. Kalau giant dari segi konten itu kalau dia omfalokel itu biasa terdiri dari hepar yang untuk giant omfalokel, terus kemudian dari usus ya, intestin. Tapi kalau umbilical cord itu biasanya hanya intestin. Mungkin itu, Dok. Dan kalau umbilical cord biasanya tata laksana operatifnya adalah primary surgery, primary stage. Jadi bisa satu tahap. Baik, wah sangat sangat jelas ya, sudah dijelaskan lagi sama Dokter Santi ya. Semoga terjawab Dokter Aldi. Oke, selanjutnya nih dok, dari Dokter JAA, sayang sekali inisial ya, tapi nggak apa-apa. Izin bertanya dokter, apabila saat observasi di IGD dan selaput omfalokelnya ruptur, tindakan apa yang dapat dilakukan di IGD sebagai dokter umum ya dok? Dan apabila keluarga belum bersedia dirujuk, nah ini sering nih dok. Apa edukasi yang dapat kita sampaikan untuk perawatan selanjutnya? Terima kasih banyak dokter. Silakan dok. Ya, iya, makasih. Terima kasih dokter siapa ini? Dokter J. Ya, JA kalau nih dok. ya JA, kalau misalnya terjadi ruptur omfalokel, maka kita manajemennya beralih ya menjadi emergensi ya dok. Jadi secepatnya harus kita stage reduction. Kalau misalnya dia besar harus dilakukan penutupan ya untuk mencegah evaporasi maupun heat ya. Kemudian tindakan apa yang dapat dilakukan di IGD sebagai dokter umum ya dok? Tindakan yang harus kita lakukan adalah tadi sudah saya jelaskan, pastikan primary survey, breathing, sirkulasi, kemudian disability dan environment-nya itu harus teratasi. Karena kalau pada kasus-kasus seperti ini biasanya gangguannya adalah di breathing, sirkulasi dan environment. Pastikan itu primary survey-nya harus ditangani ya. Kemudian resusitasi cairan, salah satunya dengan resusitasi cairan pemasangan akses IV line, terus kemudian berikan oksigenasi, kemudian dekompresi dengan OGT yang besar ya, salah satunya adalah nomor 8 atau nomor 10. Kemudian kita balan cairan, input dan output. Kemudian pastikan bahwa tidak ada terjadi twist ya dari herniasi midgut-nya. Kemudian secepatnya kita tutup dulu sementara dengan plastik ataupun silo kalau kita punya ya. Terus kemudian kita lakukan untuk persiapan preoperatif manajemennya itu. Kemudian kalau misalnya ada kasus dia terjadi kelainan dehidrasi, maka kita koreksi dehidrasinya sampai dengan teratasi. Kemudian kalau misalnya keluarganya belum bersedia dirujuk, kalau misalnya kita ketemu ya, tentunya tugas kita sebagai dokter itu memberikan informed consent. Jadi informasi, kemudian kita berikan edukasi ya mengenai diagnosisnya, kemudian mengenai resikonya, mengenai komplikasinya apabila tidak ditangani dengan cepat, kemudian resiko nanti terjadinya kematian bahkan sampai dengan sepsis bahkan sampai dengan kematian itu harus kita jelaskan. Jadi supaya nanti orang tuanya paham ya bahwa apa yang kita, dan ini pasti kondisi emergensi. Tidak ada tindakan selain kita melakukan penanganan secepatnya untuk menutup bagian yang keluar tadi atau herniasi tadi supaya nanti bisa menstabilkan bayinya atau stabilisasi bayinya. Mungkin itu dok salah satunya. Mungkin ini memang tantangan ya buat dokter di perifer ya. Karena ini kasus emergensi, maka tugas kita adalah bagaimana cara kita memberikan inform consent yang baik mengenai tentang diagnosis ataupun resiko komplikasi apabila kita tidak tangani segera. Mungkin seperti itu, dok. Baik, terima kasih banyak Dokter Santi. Jadi memang inform consent itu sangat penting ya dok bagi kita para dokter umum. Selanjutnya ini dari Dokter Tia Meisari. Selamat sore, izin bertanya dokter. Bagaimana cara membedakan omfalokel yang sudah ruptur dengan gastroskisis? Terima kasih dok. Wah, silakan Dokter Ya, Santi.
Ya, tadi juga saya sudah jelaskan. Kalau omfalosil kan dia kan umbilikusnya berada di midline ya, Dok, di tengah ya. Tapi kalau gastrosisis kan di sebelah lateral kanan daripada defeknya. Jadi itu yang membedakan apakah ini gastroskisis ataupun omfalosil yang sudah rupture. Mungkin itu, Dok. Baik, jadi dari lokasinya Dokter Tia ya, itu Ya, sangat jelas ya. gastroskisis di sebelah kanan, omfalokel tepat di midline dari umbilikus. Selanjutnya ini dari Dokter Rizka Pasha. Jika menerima kasus seperti ini dan orang tua tidak mau dirujuk ke RS tipe B atau A untuk tata laksana lebih lanjut, kebetulan katanya di tempat saya hanya ada bedah umum, karena berat biaya transport, bagaimana ya dok? Jika bayi ini nggak segera dirujuk, survival rate-nya bagaimana dok? Jika tunda rujuk, sebaiknya maksimal umur berapa? Wah ini tampaknya dokter Rizka pengalaman sekali ya dok ya. Silakan dokter Santi. Kalau kalau di apa namanya, kalau bedah umum kan masih mempunyai kompetensi ya, tapi hanya untuk menutup ya, menutup secepatnya, terutama untuk kasus-kasus gastroskisis itu menutup secepatnya supaya dia tidak terjadi evaporasi tadi dengan cara stage reduction ya, bisa dengan pembedahan. Kalau misalnya tidak segera dirujuk, ya survival rate-nya pasti rendah ya. Jika tunda rujuk, sebaiknya maksimal umur berapa? Bukan hanya di ini kasusnya apa dulu. Kalau kasus omfalosil, sebaiknya tetap dirujuk karena selain kita untuk apa namanya untuk menyingkirkan kelainan-kelainan penyerta lain, kemudian juga kita memastikan bahwa omfalosil ini apakah bisa kita primary ataupun juga stage reduction. Itu adalah kompetensi daripada anak ya. Terus kemudian itu yang harus kita edukasi. Nah, kalau misalnya nanti biaya transport tidak ada, ya menurut saya tetap harus diupayakan karena kan kita memang kasus-kasus seperti ini harus kita edukasi. Kalaupun nanti misalnya mau ditangani di rumah sakit tipe C atau tipe D, pastikan bahwa itu tadi. Kalau misalnya ada dokter bedah umum itu kompetensinya dia hanya menutup untuk sayang sampai tadi terjadi hit tadi ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk survival rate-nya kalau nggak segera dirujuk, apalagi kasus gastroskisis sangat rendah ya dok, karena ini resikonya adalah sepsis, kemudian terjadi nekrotik ya, kemudian tentunya dia terjadi kematian pastinya. Itu yang paling penting. Mungkin itu dok. Baik, baik. Terima kasih banyak Dokter Santi. Jadi memang dilemanya seperti itu ya Dokter Rizka, semoga terjawabkan. Dan selanjutnya ini dari Dokter Ilham dari RSUD. Mohon izin dokter. Yang pertama nih dok, ada pertanyaan. Bagaimana mendeteksi atresia pada pasien gastroskisis? Mungkin mau dijawab dulu dok, yang pertama? Ya, pada saat kita eh, apa namanya identifikasi itu kan ada herniasi midgut itu biasanya nanti terlihat atresia intestinal ya dok. Jadi nanti harus dibuka, harus dilihat. Jadi nanti dia ada bagian proksimal yang buntu. Kalau dia tipenya tipe yang atresia intestinal kan banyak tuh tipenya ya. Ada yang buntu total, ada yang buntunya juga masih bersambung ya. Nah, itu tergantung tipenya. Tapi di situ bisa diidentifikasi atresia intestinal atau atresia ileum ya. Nah, untuk pasien gastroskisis dengan atresia ileum, apakah boleh langsung primary closure atau perlu ditata laksana atresianya atau primary anastomosis atau ileostomi baru di primary closure? Tergantung kondisinya, dok. Biasanya kalau kalau dengan gastroskisis itu resikonya itu adesif bowel. Itu akan kesulitan kita apa namanya mengidentifikasinya. Kalau dia langsung primary closure, anastomosis resikonya bisa leakage. Karena biasanya pasien-pasien dengan gastroskisis ini sudah berkembang sepsis ataupun necrotizing enterocolitis. Mungkin teman sejawat atau dokter senior yang punya pengalaman nanti mungkin bisa. Tapi kalau di tempat kami, terus terang kami belum berani untuk langsung primary closure. Biasanya kami lakukan apa namanya kolostomi dulu. Mungkin seperti itu, Dok. Karena kondisinya tidak memungkinkan. Pasti dia dengan hipoalbumin, dengan imbalan elektrolit, kemudian dengan dehidrasi berat, apalagi dengan kondisi dia
sudah hari kedua, hari ketiga, tentunya dia dengan iskemik, pasti dengan inflamasi yang berat, dengan adesif, tentunya akan sulit. Mungkin itu dok, masukan saya. Mungkin ada dokter sejawat atau senior sekalian yang bisa memberikan masukan selain saya. Baik, terima kasih banyak Dokter Santi untuk insight-nya. Jadi memang selalu harus melihat dari kondisi pasiennya, nggak ada pakemnya ya dok. Jadi selalu kita harus lihat dari si pasiennya itu sendiri seperti apa. Dan selanjutnya dok, ini wah luar biasa ya dok ya, Sobat Medi banyak banget bertanya dan antusias ini dari Dokter Gabriel Ramadan. Assalamualaikum dokter, dengan Dokter Gabriel dari RSUD Cilegon. Izin bertanya dok, yang pertama, berapakah jangka waktu maksimal untuk tata laksana awal bayi baru lahir dengan kelainan dinding abdomen menggunakan plastik DC? Apakah sampai mendapat rujukan bila tanpa komplikasi seperti ruptur? Silakan dok. Ya, langsung ya dok. Bahkan kalau sekarang itu kalau misalnya dia prenatal diagnostiknya bagus, kan sudah ada ini ya hasil USG-nya kan pasti sudah teridentifikasi tuh dok ya. Hasil USG-nya terdapat kemungkinan besar dia tidak terdapat dinding abdomen dan adanya loop bowel itu pasti dia sudah gastroskisis, maka sudah kita siapkan. Jadi sudah secara tim kolaboratif itu pediatrik, kemudian pediatric surgeon, kemudian dokter kebidanannya atau SPOG-nya itu begitu bayi ini lahir langsung kita tata laksana. Kalau misalnya dia bisa primary closure atau artinya dia tidak stage reduction, kita langsung lakukan di tempat kami ya. Tapi kalau misalnya dia besar, kemudian perbandingannya herniasi midgutnya juga dibandingkan dengan permukaannya itu lebih kecil, itu biasanya kami langsung lakukan penutupan dengan silo ataupun urin bag ya dok. Itu. Jadi udah kita siapkan. Jadi tidak menunggu sampai dengan mendapatkan rujukan karena resikonya besar. Satu tadi kehilangan cairannya, resiko dehidrasi, kemudian resiko terjadinya ususnya menjadi nekrotik, kemudian perforasi. Nah, itu yang ataupun injury. Jadi kita secepatnya tangani seperti itu. Mungkin itu, Dok. Baik, baik. Dan ini tampaknya ada pertanyaan lanjutan nih dok. Nah ini dok, yang kedua, bagaimana perkembangan jangka panjang dan kualitas hidup anak yang lahir dengan gastroskisis? Termasuk potensi masalah medis dan sosial yang dapat timbul di kemudian hari. Yang ketiga nih dok, wah, luar biasa. Prosedur pemberian asupan nutrisi atau makannya, apakah tetap dapat mengikuti seperti anak seusianya kelak dok? Silakan dokter Iya, Santi. ya, terima kasih. Potensi masalah medis dan sosial yang dapat timbul di kemudian hari karena anak ini kita tutup. Ada beberapa pasien kami, bukan beberapa ya, lumayan juga ya yang bisa bertahan. Itu kan penutupannya terjadi hernia ventralis. Jadi mungkin itulah potensi masalah sosial yang mungkin di kemudian hari akan menjadi pertanyaan teman-temannya. Loh, kenapa ini perutnya besar gitu. Terus kemudian seperti orang hamil. Nah, mungkin itu. Tapi kalau untuk masalah medis biasanya yang resikonya adalah gangguan adesif bowel. Jadi dia perlengketan usus. Jadi biasanya nanti akan berulang datang dengan ileus ya. Jadi dia ada gangguan muntah, kembung, kemudian pasase ke distalnya dia tidak keluar atau BAB-nya tidak keluar. Nah, sehingga itulah yang nanti harus tindakan kalau misalnya tidak bisa kita konservatif, kita tentukan dulu obstruksinya parsial atau total. Kalau dia total, ya berarti tindakannya adalah emergensi untuk segera laparotomi ya atau open surgery. Kemudian prosedur pemberian asupan nutrisi atau makannya apakah tetap dapat mengikuti seperti anak seusia? Tetap. Karena ini tidak ada kelainan kan? Gangguan nutrisinya tidak ada kelainan. Jadi pada pasien-pasien dengan gastroskisis itu dia hanya mengalami gangguan ileus paralitik itu di 3 minggu setelah kelahiran. Setelah itu dia bisa kita berikan feeding nutrisi seperti sesuai dengan usia maupun nutrisi yang diharapkan oleh bayinya atau perkembangan daripada bayinya. Makanya di sini kita kolaboratif dengan dokter gizi, kemudian dokter pediatrik,
kemudian dokter apa namanya ICU-nya, NICU-nya. Nah, makanya ini yang akan kita pantau. Beberapa pasien kami itu ada yang sampai dengan sekarang usianya hampir 10 tahun ada di rumah sakit AWS itu, tapi dia belum mau dulu untuk menutup hernia ventralisnya karena orang tuanya masih masih trauma karena beberapa kali stage reduction kan, operasi yang sampai dengan Ah, betul-betul dia masuk ke dalam intraabdomen. Mungkin itu dok yang bisa saya sampaikan. baik, baik. Terima kasih banyak Dokter Santi, luar biasa. Dan ternyata nih dok, eh, kita sudah sampai nih di akhir sesi Q&A kita dan ternyata banyak nih sobat-sobat media yang masih mau bertanya, namun karena keterbatasan waktu, kita sudahi dulu setelah pertanyaan ini. Namun jangan khawatir Sobat Medi dan para peserta, nanti di akhir acara ini ada link feedback. Di situ silakan Sobat Medi isi harapan-harapannya gitu ya. Misalnya pengen lagi dong ada nih Medsense dengan Perbani adakan lagi nih materi tentang digestif. Misal mau lagi sama Dokter Santi. Nah, itu boleh banget diisi di feedback kita sehingga nanti ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa di follow up lagi. Begitu ya, Sobat Medis sekalian. Dan ini dari Dokter Inyoman Widiana. Izin bertanya kembali nih dok. Pada gambar kasus nomor 3, tadi sekilas saya lihat seperti ada gumpalan warna putih. Apakah karena penggunaan obat topikal atau bagaimana mungkin bisa diceritakan perawatan kasus tersebut karena tadi saya lihat agak berbeda. Wah, silakan nih dok. Maaf dokter Santi masih termute dok. Betul, Dokter Yoman. Jadi itu kasus dengan omfalosil ya, omfalosil yang tipenya yang lebih dari 5 cm sehingga kami putuskan untuk konservatif. Jadi kami memberikan obat topikal. Di sini kami menggunakan obat nebasetin powder ya, tapi saya tidak promosi nih ya. Harapannya nebasetin powder itu antibiotik ya, mengurangi sepsis atau kuman infeksi, kemudian juga dia menimbulkan epitelisasi dari samping sehingga dia terjadi apa namanya penurunan daripada omfalosil tersebut karena isinya bukan hepar. Jadi isinya adalah intestin. Jadi kami lakukan konservatif dan ini membaik. Alhamdulillah dok. Pada beberapa bukan beberapa ya, banyak pasien yang kami lakukan cuman kendalanya di sini adalah obat topikal ini harganya agak mahal. 55.000 itu satu kali pemberian karena kan besar ya, cukup besar ya. Terakhir yang kita tangani ini anaknya bidan. Ini pada waktu kontrol itu bagus sekali kering. Jadi yang kalau pada kasus-kasus omfalosil itu kan yang berbahaya itu apabila dia basah, kemudian berbau, nah itu sudah terjadi infeksi, kemudian terjadi hitam. Kalau dia sepanjang dia masih putih, kemudian kering, terjadi apa namanya epitelisasi dari samping, maka obat topikal sangat dianjurkan. Kalau di beberapa textbook ataupun jurnal itu malah memakai povidone iodin, betadine. Tapi saya terus terang belum berani mencoba. Kalau di kalau di tempat kami belum berani saya mencoba karena saya mencobanya yang itu yang standar itu. Mungkin itu Dokter Yoman. Baik, baik, terima kasih banyak Dokter Santi untuk jawabannya. Semoga tercerahkan ya Dokter Nyoman. Dan baiklah, kita sudah sampai di akhir sesi Q&A. Terima kasih banyak, luar biasa Sobat Medi antusiasmenya, pertanyaan-pertanyaannya, dan juga tak lupa kita ucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Santi Rini, spesialis bedah anak, subspesialis digestif anak konsultan, untuk ilmunya dok, untuk waktunya, untuk sharing kasus-kasusnya yang memberikan pencerahan kepada kami-kami para peserta. Luar biasa sekali, terima kasih Dokter Santi. Dan kembali lagi, kita sudah akan masuk ke sesi foto bersama nih. Jadi siapa? Yuk Sobat Medi semuanya, kita on cam, kita persiapkan, boleh dirapihin rambutnya, disiapkan senyum terbaiknya. Sambil menunggu on cam, kami persilakan kepada Dokter Santirini untuk memberikan closing statement-nya. Silakan dok. Ya, terima kasih ya kepada MedSense, kemudian kepada Perbani yang memberikan kepercayaan dan waktunya kepada saya untuk berbagi sharing lah kasus di tempat kami. Dengan kasus gastroskisis dan omfalosil ini
pada prinsipnya adalah kasus kegawat daruratan yang memerlukan tindakan segera. Prinsip penanganannya adalah yang pertama, apabila kasus-kasus gastroskisis itu dengan herniasi midgut, itu harus secepatnya kita tutup dengan plastik ataupun yang steril. Tujuannya adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi dehidrasi, kemudian mencegah terjadinya kehilangan panas, kemudian bayinya menjadi hipotermi. Jadi prinsipnya adalah stabilisasi, kemudian rehidrasi, initial assessment, kemudian kita tentukan apakah bisa primary ataupun stage reduction, seperti itu. Kalau dia terjadi primary, maka kita siapkan preoperatif manajemennya dengan persiapan fisiologi support yang baik, kemudian dengan edukasi tentunya dengan keluarga. Nah, tentunya edukasinya bukan hanya tentang tata kelola manajemen klinis, tapi juga sampai dengan aspek psikologisnya. Psikologisnya apa? Bahwa orang tua mempersiapkan diri, rawat inap pasien-pasien dengan omfalosil dan gastroskisis ini cukup lama, bahkan sampai berbulan-bulan, ya. Sampai berbulan-bulan, akhirnya dia apa? Prognosisnya juga buruk karena resiko kematiannya itu adalah sepsis. Jadi karena dia bayinya kecil, sudah kemudian prematur pada kasus gastroskisis ya. Kalau pada omfalosil biasanya jarang dia pada kasus-kasus prematur. Nah, itulah yang harus kita edukasi kepada keluarga dan memberikan support penuh terhadap keluarga. Apapun itu, kita sebagai dokter itu mengupayakan yang terbaik sesuai dengan keilmuan kita. Tentunya harapannya adalah dengan edukasi yang baik. Untuk kasus-kasus omfalosil itu juga dibutuhkan kerjasama yang baik. Jadi kasus gastroskisis dan omfalosil ini tidak hanya dokter bedah anak aja yang pinter, tidak. Tapi intinya adalah kolaborasi tim. Kolaborasi tim ini adalah di mana rumah sakit memegang peran penting karena aspeknya terhadap pembiayaan. Kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana perawatan manajemen care-nya terhadap pasien tersebut, baik dari segi gizinya, baik dari segi perawatannya, baik dari segi komplikasinya, sampai dengan operasi berulang, karena stage reduction itu minimal 3 kali operasinya, bahkan sampai berkali-kali, sampai dengan organ herniasi midgut-nya itu turun. Nah, itulah yang harus kita sampaikan sebelum kita merujuk, juga harus dengan penanganan yang baik ya. Artinya penanganan emergency life saving yang baik, resusitasi A, B, C, D, E-nya jangan lupa. Satu yang saya lupa tadi sampaikan bahwa di samping kita menjaga hipotermi, maka kita harus menjaga kalau pada bayi neonatus itu jangan sampai terjadi hipoglikemi. Ya, jadi GDS-nya harus tetap dijaga. Mungkin itu saja, Dok, dari saya. Mungkin ilmunya sedikit, ada yang lebih banyak, yang lebih pengalaman dari saya, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, Dok. Luar biasa, terima kasih banyak Dokter Santi. Benar-benar dikasih kesimpulan nih ya. Jadi pulang dari sini kita udah ngerti nih harus apa. Luar biasa. Dan sekali lagi dihimbau nih kepada Sobat Medi untuk on cam. Nah, ada 2 pose ya. Jadi kita posenya pertama senyum dulu ke kamera. Dan yang kedua adalah pose khasnya bedah anak. Yaitu 5 lubang pada anak. Nah, jadi kita pose senyum dulu. Sudah siap semuanya, Sobat Medi? Kita senyum ke kamera. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik. Sekarang kita pose khasnya bedah anak. Tunjukkan 5 jari kita semua. Oke, pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Sebelum di off cam, mari kita berikan tepuk tangan virtual untuk Dokter Santi, Sobat Medi semua. Terima kasih banyak kepada seluruh Terima Sobat kasih Medi ya. dan juga narasumber kita Dokter Santi untuk waktu dan juga untuk ilmunya. Dan tentunya kami himbau lagi nih kepada Sobat Medi dan peserta untuk mengisi link feedback ya teman-teman. Karena di sini teman-teman bisa request nih, mau ada apa lagi dengan narasumber siapa, topik apa di sini bisa diisi. Sekali lagi, terima kasih banyak. Tidak terasa sudah hampir 2 jam kita bersama-sama belajar tentang gastroskisis dan omfalokel. Saya yakin habis ini banyak Sobat Media yang sudah pede nih apabila mendapatkan kasus-kasus seperti ini.
Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya Yocha Bangun atas nama tim Medsans dan Perbani mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Sobat Medi yang menjalankan. Kami nantikan kehadiran Sobat Medi sekalian di event-event kami selanjutnya. Selamat sore. Sore, terima kasih Dokter Na, terima kasih teman-teman. Terima Saya kasih izin live Dokter ya. Santi. Assalamualaikum. Siap dok. Waalaikumsalam. Even if the sky is falling down, tell me honestly, would you still love me? My money don't jiggle, it folds. I like to see you wiggle, for sure. Those words before, but it was a lie that exists. Semangka. When I close my eyes, it's you there. Haruskah aku lantas pergi, meski cinta takkan bisa pergi. Tinggalkan semua di sini. Hoping to find a glimpse of us. Jantungku berdebar, merasa bahagia. Semalam ku tahan semalam si kau bagi dua. Sucat pelapor, ngam lai berfight dong gua. So nice to meet you all. Komentari milky, just for me. When the rhythm start to play, dance with me. Mataku terbang sampai ke langit. Oh, should I listen to them? I ain't worried about it right now. Keeping dreams alive, landing my heroes. I ain't worried about it right now. Swimming in the floods, dancing on the clouds below. I ain't worried about it. Solely 나기 전에 I wanna make it pop, pop, pop. You want it, pop, pop, pop. They got you want it. 이제 너세 내 품이 꿈꾸는 부끄러워. 내리모 마다시라는 따라라라라리. 너 보고 있으면 말기, baby. Only love can hurt like that. Everywhere I go, bring the beatbox. Got me a bag full of brick, you know that control and slow the pace if I pull back. Nothing that I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with